Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Sekarang mari masuk ke pembacaan asmara cinta segitiga bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini adalah tarikan energi tertanggal 15 hingga akhir Maret 2023. Namun kali ini pembacaannya hadir dengan konsep yang berbeda ya. Mari akan memisahkan mana video pembacaan Capricorn dengan pasangan sah, mana pembacaan Capricorn dengan selingkuhan. Nah, yang ini sesuai dengan thumbnail. Ini adalah pembacaan suasana asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangan sahnya dulu ya. Nanti baru berikutnya mari akan upload video untuk Capricorn dengan selingkuhan. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan kembali untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja. Suasana Capricorn dengan pasangan sah adalah Four of Cup ada di sana. Ini Capricorn dengan pasangan sah ya. Ya, bagus nih. Kemudian di situ ada Nine of Swords, kemudian di situ ada King of Wands, dan kemudian di situ ada Four of Swords. Dan kemudian di situ ada oh ini nampaknya rekonsiliasi di sini ya. Yuk kita perbaikan yuk. Yuk kita meninggalkan masa lalu dan kita hidup hari ini membangun masa depan yuk. Nah, seperti itu ya kalau mari lihat, walaupun di sini judulnya asmara cinta segitiga Capricorn, bahwa senyata-nyatanya ya tapi hanya untuk resonate beberapa orang aja ya, bahwa senyata-nyatanya kan Capricorn berbagi hati. Jangan-jangan di sini dia yang kayak akan memutuskan untuk terfokus saja kepada hubungan dengan si pasangan sah ini, dan barangkali mengakhiri sudah gitu loh cerita dia dengan si selingkuhannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kayak yang ada keinginan, bukan hanya keinginan sebatas ego saja, tapi mungkin di sini juga sudah terlibat spirit kayak gitu ya. Ada pilihan dari jiwa tertingginya Capricorn. Udah aku nggak mau lagi main-main di sana karena terlalu membebani diriku berjalan dengan pasangan sahku, kemudian curi-curi waktu, atau mungkin bukan curi-curi waktu tapi mengusahakan juga dengan selingkuhanku. Loh, ini kok kayak aku punya kerja double dalam hidup. Hidup macam apa nih? Gitu ya. Hidup macam apa di sini? Gitu. Nah, jadi akhirnya Capricorn mungkin juga karena sadar tadi ya, permintaan dari jiwa tertinggi yang sudah tertangkap oleh Capricornnya gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, datang bisikan-bisikan kita dari tuntunan ilahi, itu biasanya mau itu kita nggak dengar gitu. Kita asik dengan keriuhan pikiran, keriuhan ego gitu. Nah, di sini mungkin kaum Capricornnya udah dia nangkep, oh iya ya, jangan-jangan memang yang kulakukan selama ini tuh keliru gitu loh. Itu ya, bermain-main, mencoba-coba untuk ke sana, untuk ke sini, untuk ke situ dalam urusan asmara. Jangan-jangan ini keliru nih yang kulakukan selama ini. Udah deh, ini yang kok kayaknya lebih kena jiwaku sama si pasangan sahku ini gitu. Apalagi kalau ternyata hubungan ini tuh sudah ke pernikahan. Lah, yang jelas-jelas nikah kan dengan si pasangan sahku. Ngapain aku milih-milih yang lain lagi gitu ya, membuka wacana masa depan dengan yang lain lagi. Mendingan lah sudah aku dengan pasangan sahku ini. Toh dalam perjalanan ada beberapa di sini kayak, toh dalam perjalanan aku sadari kok aku tuh nggak bisa tanpa dia gitu. Sebenarnya lebih banyak kecocokan aku dengan pasangan sahku ini gitu. Nah, ada beberapa ini kan dilarang dalam agama untuk perselingkuhan. Ada azab zina di sana misalnya kayak gitu, karena dibawa ini karena datang kesadaran rohani di sini
dari Capricornnya sendiri gitu. Aduh, ada azab apa tadi Mari bilang, zina kayak gitu ya kan, menyalahi hukum agama nih gitu ya. Atau mungkin juga kayak perasaan nggak ada deh keluargaku modelnya itu peselingkuh. Kenapa aku yang memulai duluan mengotori anak turunku biar berkemungkinan ada perselingkuhan. Nah kayak gitu ya. Jangan di situ. Nggak ada loh dalam keluargaku itu yang bercerai gitu ya. Apalagi bercerainya karena selingkuh, nggak ada loh gitu. Kenapa aku yang duluan sebagai penggagas ada perceraian? Ada kesadaran dari sosial gitu ya, dari budaya keluarga, masyarakat. Ada kemudian juga dari peraturan agama di situ. Jadi datang Capricorn ini, udah deh aku di sini aja lah dengan pasangan sahku ini aja. Toh kami udah beranak pinak bercucu juga, misalnya kayak gitu, ya kan? Toh hubungan ini udah dibangun panjang pula gitu. Toh dari sisi iman salah pula kalau aku ini bercerai misalnya di sana gitu ya. Tapi ada juga beberapa barangkali di sini yang bunyi ke Capricorn. Barangkali ini yang bunyi ini tuh seseorang yang dihormati, yang dihargai sama Capricorn gitu ya. Gitu ngomong, ngapain kamu kayak gitu? Kamu integritas dong. Kamu komitmen dong dengan satu orang gitu misalnya gitu ya. Ada beberapa yang ketemu gitu sama orang yang energinya itu kuat, jadi ngenain sama Capricorn, terkena dampak dari ucapan seseorang ini, si Capricornnya gitu. Oh iya ya, ibuku, bapakku, pemuka agamaku atau orang yang aku hormati nyuruh aku untuk setia. Oke, baik, aku memilih bersetia kepada pasangan sahku ini. Jadi ini ada beberapa, kalau ini hubungannya masih pacaran, sudah ada nikah aja deh gitu ya, untuk menghindari aku terjebak lagi main-main di berselingkuh dengan pacar 1, 2, 3 misalnya kayak gitu. Jadi aku bisa lebih tertib lagi dalam sebuah ikatan gitu. Karena kalau aku posisinya masih lajang, masih apa tuh namanya ya, belum menikah, ada kemungkinan aku terjebak dalam permainan memecah-mecah energi untuk urusan asmara kayak gitu. Sampai kapan mau nggak tertib kayak gini? Ada beberapa di situ ya. Udahlah, aku nikah sajalah sama pasangan sahku ini. Nah, jika hubungan ini memang sudah masuk pada pernikahan, oh ya ini aku kan sudah aku kan sudah menghadap sama Tuhan, akan mendampingi si pasangan sahku ini baik dalam suka maupun duka. Aku telah berjanji di hadapan orang tuanya, di hadapan orang tuaku, di hadapan para saksi gitu ya, di depan ulama gitu. Aku akan hanya dengan dia seorang gitu. Ya sudah, aku kembali menertibkan diriku gitu lah. Ya sudah, aku ini akan benar-benar lah gitu. Aku nggak boleh lagi hidupnya itu tuh hidupnya itu tidak konsisten gitu. Nggak mau, atau gini, aku tuh nggak mau konsisten sebagai orang yang berselingkuh gitu. Aku mau konsisten sebagai orang yang setia. Nah di sana. Dan mungkin juga ketika dengan pasangan sah, barangkali ya sisi finansial oke, jadinya. Coba kalau misalnya berselingkuh, dapat pun uang gaji, jangan-jangan lebih banyak untuk pasangan selingkuhan, jangan-jangan gitu ya. Terus kapan stabilnya di masa depan? Nah, kesadaran seperti itu tuh sudah datang gitu. Atau mungkin ketika merenung gitu, apa sih yang kurangnya dari hubungan dengan pasangan sah? Nggak ada gitu. Mungkin kesehatan terjaga gitu ya, nggak asik jantungan aja dengan ketakutan mau makan apa besok, bagaimana nyekolahkan anak. Nggak ada pemikiran ke situ karena berkat rezeki ngalir gitu.
Jadi ini kayak minta ridho Tuhan gitu ya. Iya ya, ridho Tuhan itu bahasanya. Jadi kayak yang udah deh Tuhan, aku tertib ya Tuhan ya, tolong biar masa depanku lebih baik lagi gitu ya. Jadi kayak yang menghindari perbuatan cabul dosa atau perbuatan zinah tadi gitu ya, demi bisa menerima aliran lebih banyak lagi dari Tuhan semesta kayak kita. Nah di sana ya, melihat-lihat pun rumah tanggaku ini baik-baik saja sih sebenarnya gitu. Kalaupun ada yang kurang dengan pasanganku ini, aku pasti bisa gitu loh menutupi yang kurang ini, dan bahkan dari kurang akhirnya menjadi berkelebihan. Sebenarnya sih bisa kayak kita. Bagaimana mungkin mau mengharapkan yang baik dengan cara melakukan yang nggak baik? Udahlah, aku pengen yang baik, aku juga harus melakukan yang baik di sini, yaitu kembali bersetia. Nah, kayak gitu ya. Kembali untuk memfokuskan energi hanya pada satu kehidupan saja gitu. Nggak yang bagi sana, bagi sini gitu ya. Apalagi kan kalau selingkuhan itu kan mungkin capek ya, kucing-kucingan gitu ya. Capek untuk mematikan nurani, karena kayak gimana pun pasti nurani bunyi ya, aduh ini salah nih kok berselingkuh, jelas-jelas ada istri yang nunggu di rumah, jelas-jelas ada suami yang selalu support, jelas-jelas ada anak-anak yang sudah hadir sebagai tanggung jawab bersama. Nurani kan bunyi terus itu, ini kamu keliru nih. Untuk melawan nurani ini kan berat tuh ya, capek tuh mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap ego gitu kan, capek. Mungkin ini energi dari Capricorn yang mari cari udah nggak mau lagi capek-capek lah gitu, nggak mau lagi membantah-bantah kebenaran yang sudah ada di dalam diri kayak gitu ya. Nggak mau mematikan percikan ilahi di dalam diri dengan melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu dilarang, misalnya kayak gitu. Nah di sana ya, jadi udah aku membuka diriku ya hanya untuk pasangan sahku ini, rekonsiliasi lah namanya di situ ya, atau kayak mengajak dirinya dia untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, yang kali ini lebih tertib gitu lah ya. Makanya akan ada pernikahan di sini, atau setidaknya dia dengan dirinya sendiri, udah kalau aku pun mau menikah, yang menjadi suamiku atau yang menjadi istriku ya adalah si pasangan sahku ini gitu. Udah mulai merapikan diri ke arah sana gitu ya. Nah, masa depanku adalah ya ini istriku atau suamiku, anak-anakku yang aku miliki saat ini. Nah, misalnya kayak kita gitu ya, bukan misal ya, tapi itulah gambarannya dia gitu. Sementara ini pasangan sahnya Capricorn ini mungkin memang sempat menjauhkan diri juga dari Capricorn gitu ya. Barangkali ini loh, mental ini tuh sakit gitu ya. Apalagi kalau tahu nih bahwa dia sedang dimadu, dia diduakan kayak gitu ya, melihat bahwa kok kayaknya hanya aku aja yang mau di hubungan ini, tapi Capricornnya seperti yang enggan untuk bersama dengan aku. Itu kan sakit mental kita kayak gitu ya. Aku nih mau nih, tapi kok kayaknya ada ancaman hubungan ini akan berakhir nih. Kan sakit mental kita itu. Nggak enak perasaan kita kayak gitu ya. Aku dihadapkan dengan kehidupan di mana Capricorn juga menggarap yang lain. Wah kan sakit kita itu. Di saat kita utuh gitu ya, pengen utuh gitu. Di saat ada ego itu keinginan diri ya. Di saat ada keinginan diri untuk whole, untuk nyatu dengan Capricorn, tapi dilihat fakta dan keadaan ini sangat bertolak belakang sekali gitu. Ada ancaman hubungan ini akan bubar, luyo sakit. Nah, beberapa di situ sempat sakit gitu ya. Jadi ada sudah proses healing di sana gitu ya, sempat menjauhkan diri untuk mengumpulkan kembali keberanian, kekuatan gitu ya, keteguhan hati gitu, untuk bisa kembali dengan
menjalani hubungan dengan Capricorn ini, gitu. Ada sempat luka kecewa yang ditanggung oleh jiwa ini, harus disembuhkan di sini, gitu, atau harus dilampaui, gitu ya, harus dilampaui teriakan-teriakan kesengsaraan jiwa ini, gitu. Jadi mengambil waktu di sana, mengambil jarak di sana, gitu. Tapi di sini ya namanya memang dia ini pasangan saya ini memang kalau Mari lihat kesungguhan hati itu ada terlihat kayak gitu loh. Menyadari diri, aku nih pasangan, itu tuh ada. Aku tuh adalah suami atau istri dari Capricorn ini tuh ya ada banget gitu. Makanya butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk minimal ngejernihin dulu nih semua energi negatif yang sudah melekat dalam diri ini gitu ya. Trigger-triggeran keluarnya kekotoran batin gara-gara perjalanan hubungan dengan Capricorn ini. Oh, ini butuh grounding di sini. Butuh aku selarasin dirinya aku lagi, butuh aku tarik lagi energi untuk bisa melanjutkan hidup gitu ya. Bukan dalam ketakutan, penderitaan. Gitu. Seseorang ini kalau Mari lihat rise gitu ya. Seseorang ini yang kayak jatuh tapi bangun lagi di sini energi pasangan sahnya Capricorn ini. Jatuh sempat yang gelap aja lah udah hidup ini gitu ya. Sempat kayak gitu, ada beberapa di sana. Nah, kayak gitu. Tapi begitu dia rise, begitu dia up lagi energinya, di sini dia udah aku nggak mau hidup di masa lalu, gitu. Ini seseorang yang nggak bener, dia gini, dia ngomong ke dirinya, oh nggak bener jalanin hidup seperti ini, gitu. Nggak bener ngejalanin hidup itu dengan pikiran kalut, dengan batin yang terikat dalam penderitaan, nggak bener, gitu. Karena memang pribadi pasangan sahnya Capricorn ini, Mari lihat bukan pribadi kaleng-kaleng gitu ya. Ini bukan pribadi anak-anak ini. Ini mungkin pengalaman sudah banyak atau usia memang udah apa tuh namanya? Udah dewasa kayak gitu, ada kedewasaan di sana gitu. Udah banyak mengecap asam garam, manis, pahit gitu ya. Suka duka dalam hidup gitu. Jadi dia kok aku turun lagi gitu. Mestinya dengan perjalanan hidupku sepanjang usia ini tuh aku harus jadi orang yang kuat dong harusnya gitu. Kok aku terikat dalam peristiwa? Disinilah dia yang kayak enggak. Itu hanya sekedar peristiwa, bukan aku yang menderita, bukan ruhku sebagai manusia, bukan ruhku, apa tuh bilangnya ya, ini bahasanya. Jadi pokoknya oke, aku sudah mengalami peristiwa yang nggak enak nih dengan Capricorn. Nah, peristiwa itu harus aku lampaui sudah, gitu. Jadi dia kayak nggak mau terjebak dia dalam beban, dalam sakit, dalam luka karena peristiwa yang telah terjadi bersama Capricorn. Naik dia gitu ya. Ini si pasangan sahnya Capricorn ini naik gitu. Jadi ini kayak aku akan tetap jalani. Jadi di sini dia tuh ada kan orang aku pahit nih sama Capricorn gitu ya, nggak enak nih jalan sama Capricorn nih, tak tinggali aja gitu ya. Ada pilihan-pilihan orang kayak gitu. Tapi di sini pasangan sahnya Capricorn, aku sakit, boleh sakit karena peristiwa itu, tapi aku menyembuhkan diri, dan ketika aku udah tersembuhkan kembali energiku, aku udah powerful lagi gitu ya, aku nggak tertarik-tarik sama energi force, energi penghancur gitu ya, aku udah membebaskan diriku dan aku naik ke power. Kemana dia pergi? Masuk lagi dalam permainan hubungan sama Capricorn ini gitu. Uji nyali lagi dia, masa iya sih isi dari relationship ini tuh hanya nggak enak aja, nggak mungkin. Jadi ini kayak orang yang maunya aku adalah bahagia dengan Capricorn. Oke, baik, akan aku usahakan. Nah, itu
akan aku upayakan. Justru dia merasa terchallenge gitu. Masa iya sih? Isinya hanya isi hubungan ini bikin aku jatuh, bikin aku nggak bahagia. Masa iya sih? Gitu. Ini kayak yang mungkin agak sedikit narsis gitu. Tapi narsisnya ini tuh bukan narsis yang membangun ya. Bukan narsis yang menghancurkan ya, tapi justru yang membangun gitu. Aku sekeren ini kok gagal rumah tanggaku. Ya nggak mungkin kayak gitu dia. Oh nggak bisa tuh gagal rumah tanggaku. Aku sehebat ini kok. Aku seluar biasa ini kok gitu. Memuji diri sendiri memang. Tapi memuji diri sendiri ini tuh bukan, oh kamu macam-macam sama aku ya, tak bikin kamu sengsara. Barangkali kayak gitu tuh ada. Tapi kemudian di situ niatannya gini, pokoknya beban masa lalu yang gak enak tentang masa lalu sama Capricorn ini harus di grounding, ini harus diletakkan. Aku gak mau bawa beban itu. Ngapain aku bawa beban-beban yang gak enak gitu. Aku mau punya hidup bahagia kok gitu ya. Bagaimana mungkin aku bisa hidup bahagia kalau isi pikiranku ini kebencian, kemarahan. Kalaupun ada kebencian dan kemarahan, diolah untuk menjadi kebahagiaan. Itu dia. Itu. Diolah sama pasangan sahnya Capricorn ini. Jadi di sini mari lihat akan ada penyatuan kembali, gitu. Yang di sana sudah sadar diri, yang di sini sudah up energi, nyambung, gitu. Ketemu lagi nih, jalan lagi di sini, ngebangun lagi di sini, gitu. Nah di sana ya, ngebangun lagi. Dan untuk beberapa kali ini pasangan sahnya Capricorn ini bisa dia nggak ngandalin diri dia sendiri lagi, tapi dia sudah kayak bawa-bawa Tuhan juga dalam hubungan ini, gitu ya. Jadi mungkin ini seseorang yang pernah berdoa gitu ya, ya Tuhan ini niatanku baik nih Tuhan, kasihan anak-anakku misalnya kayak gitu ya. Niatanku sebenarnya baik dalam relationship ini, Mbok yo dibantu gitu. Barangkali ada beberapa kayak gitu. Nah, jadi ini datang rasa percaya diri, ada datang keoptimisan diri bahwa akan bisa kok ini lebih baik lagi di depan sana, gitu. Dan memang kalau mari lihat tembus ya, doa tembus di situ, doa tembus. Semangat untuk happy bahagia bersama dengan Capricorn ini datang lagi, hadir lagi, gitu. Apalagi mungkin ketika dia melihat ya. Karena di sini kan Capricorn juga action di sini, action. Ada aksi yang ditunjukkan. Mungkin Capricorn datang minta maaf kah, gitu ya. Atau mungkin Capricorn kelihatan lebih betah di rumah, gitu. Lebih kayak mau gaya-gayanya tuh lebih enak, gitu. Lebih asik gitu gaya-gayanya Capricorn. Kelihatan gitu ya bahwa oh ada upaya manis di sini. Gitu, bicara lebih lembut kali gitu ya, atau sudah ngajak sholat yuk bunda, Abi jadi imam ya, nah, misalnya kayak gitu, udah ada triggeran gitu, ada nih berubahnya lebih asik gitu. Nah, itu yang bikin mengebuster energi pasangan sahnya Capricorn ini juga gitu. Nah di sana, jadi ya perbaikan di sini kalau mau lihat energinya itu perbaikan gitu ya. Oke, mungkin itu ajalah dulu ya yang Mari sampaikan di sini ya. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.